Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Miselia Sampaka Firdausi, mahasiswi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, aku juga salah satu anggota dari KKN 021. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu pembelahan meiosis? Nah, jadi pembelahan meiosis itu adalah pembelahan yang hanya terjadi pada organ kelamin. Nah, pembelahan meiosis sendiri ini berfungsi menghasilkan sel gamet, yaitu sel telur dan sel sperma. Nah, melalui pembelahan ini akan dihasilkan sel anakan yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom induknya. Pembelahan meiosis sendiri adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing selnya itu hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom induk atau haploid ya teman-teman. Nah, meiosis kan juga disebut sebagai pembelahan reduksi karena menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induk. Nah, proses pembelahan meiosis sendiri ini terdiri dari meiosis 1 dan meiosis 2 dengan hasil akhir 4 sel. Nah, tahapan meiosis ini sendiri terjadi dari profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, kemudian dilanjutkan dengan profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, lanjut ya teman-teman. Nah, ini. Jadi sebelum pembelahan meiosis terjadi, seperti biasa, sel ini akan mengalami yang namanya interfase atau fase persiapan. Jadi dari fase interfase ini, dia itu akan mempersiapkan untuk tahapan selanjutnya seperti profase, metafase, dan anafase. Nah, ini meiosis 1. Nah, meiosis 1 sendiri ini terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Nah, jadi fase 1 ini sendiri terdiri dari 5 fase yang berbeda-beda. Nah, fase pertama disebut dengan leptoten. Nah, pada fase ini, kromatin berubah menjadi kromosom, kemudian kromosom terdiri dari 2 kromatid. Nah, setelah fase leptoten ini selesai, fase selanjutnya yaitu zigoten. Nah, pada fase zigoten, kromosom tersebut saling berpasangan dengan homolognya. Nah, homolog ini disebut dengan sinapsis. Nah, fase selanjutnya disebut dengan pakiten, yaitu duplikasi kromosom. Nah, pada fase pakiten sendiri juga membentuk kromosom tetrat. Setelah fase pakiten selesai, dilanjut lagi dengan yang namanya fase diploten. Nah, fase diploten ini terjadi pindah silang pada kiasma. Setelah proses pindah silang terjadi, selanjutnya yaitu fase diakinesis. Nah, pada fase ini, membran inti itu akan menghilang ya teman-teman, dan berakhirnya fase diakinesis, maka pada fase 1 juga selesai. Nah, selanjutnya yaitu metafase 1. Nah, kita bisa lihat di sini ya teman-teman. Kita ingat meta. Meta itu kan berarti di tengah. Jadi kromosomnya itu berjejer di tengah gitu teman-teman. Nah, pada metafase 1 ini, kromosom homolog itu mulai tersusun rapi ya teman-teman, di bagian ekuator. Ekuator itu berarti bagian tengah, karena namanya itu meta, berarti di tengah. Nah, kromosom tersusun di atas lempeng metafase. Selain itu, sel spindle menempel pada 2 sentromer di masing-masing kromosom homolog. Nah, selanjutnya ini ada anafase. Jadi dari kromosom yang di tengah, dia itu mulai menepi. Anak agak tepi gitu kan. Nah, anafase. Jadi kromosom homolog kita akan bergerak menuju kutub berlawanan akibat tarikan dari benang gelondong gitu. Nah, pada fase anafase 1 ini juga terjadi yang namanya reduksi kromosom. Nah, selanjutnya ini telofase. Jadi dari meta di tengah, kemudian ana makin memisah, makin menuju kutub. Nah, telofase itu kromosomnya itu ada di masing-masing kutub ya gitu ya teman-teman. Jadi pada telofase 1, membran inti ini mulai terbentuk kembali dan terjadi yang disebut dengan sitokinesis. Nah, sitokinesis sendiri ini merupakan kondisi ketika sitoplasma
dari satu eukaryotik sel yang membelah menjadi dua sel anak. Nah, pada fase telofase ini, selnya hanya membelah dua dengan kromosom haploid. Jadi, pembelahannya pembelahan haploid ya, teman-teman. Gitu. Nah, lanjut ya. Selanjutnya ini ada meiosis 2. Meiosis 2 ini terdiri dari tahapan prefase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Nah, pada tahapan prefase 2, sentrosom ini membelah menjadi dua sentriol yang akan bergerak ke kutub yang berlawanan, kemudian kromosom akan mulai memendek dan menebal, serta membran intinya juga mulai menghilang. Nah, pada tahapan ini juga mulai terbentuk benang-benang spindle. Nih, benang-benang spindle tuh yang ini ya, teman-teman. Di sini mulai terbentuk benang-benang spindle. Nih, yang kayak ini namanya benang-benang spindle. Nih. Jadi benang-benang spindle ini kan dia itu fungsinya itu untuk menggerakkan kromosom pada saat sel mulai membelah. Jadi ingat benang-benang spindle kayak gini itu mulai terbentuk di tahapan prefase 2 ya teman-teman. Nah, selanjutnya tahapan metafase 2. Nah, pada tahapan metafase 2 ini, kromosom mulai tersusun rapi pada bidang ekuator. Nah, tersusun benang-benang spindle yang salah satu ujungnya melekat pada sentromer, sedangkan ujung yang lainnya itu melekat pada kutub pembelahan yang arahnya berlawanan. Nah, ini kita ingat-ingat namanya meta. Meta itu di tengah, berarti ini kromosomnya ini berada di tengah di bidang ekuator. Nah, yang tadi benang-benang spindle-nya ini, dia itu mulai tersusun rapi ya teman-teman. Ada di dua kutub yang berbeda. Nah, selanjutnya anafase ana ya. Jadi emang dia tuh mulai terpisah kembali nih. Nah, pada tahapan anafase ini terjadi pemisahan kromatid dengan cara ditarik menuju kutub yang berlawanan. Kemudian kromatid yang sudah dipisah resmi disebut sebagai kromosom. Nah, nih ya teman-teman, ini kan ada benang-benang spindle, dia itu naik masing-masing kromatid ya ini. Ini juga ditarik ke arah yang berlawanan gitu. Nah, selanjutnya ini tahapan akhir dari meiosis yaitu telofase 2 dan sitokinesis. Nah, fase terakhir ini kan namanya telofase 2. Pada telofase 2 ini benang-benang spindle mulai menghilang dan membran inti mulai terlihat. Nah, pada fase ini juga terjadi proses yang namanya sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Gitu, teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya. Ini benang-benang spindle-nya mulai menghilang. Nah, di sini juga terjadi pembelahan sitoplasma atau disebut dengan sitokinesis. Ya, mungkin cukup segitu, yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.